teman-teman sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berada di channel YouTube saya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di YouTube channel Dosen Daily. Kalau kalian masih ingin tahu banyak seputar perkuliahan atau seputar dosen, dalam artian kalian yang memang bercita-cita atau memang ada keinginan untuk menjadi seorang pengajar, mungkin silakan di subscribe dulu ya. Dan mungkin nanti di video-video saya berikutnya boleh di komen, atau sebelumnya boleh di komen, Kak boleh dong masukan untuk episode berikutnya ngebahas ini itu, mungkin ada yang pengen kalian dengarkan. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan di episode berikutnya. Oke? Nah, karena masih seputar dunia perdosenan yang sangat banyak sekali pertanyaannya. Ada yang mau jadi dosen, ada yang sudah, atau bahkan ada yang baru terus mau bertanya cara menjadi dosen yang bersertifikat. Nah, teman-teman semua, sertifikat dosen, sertifikasi dosen adalah salah satu pencapaian tertentu dari seorang dosen, baik perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Semua berhak mendapatkan titel sertifikasi dosen selama memang sudah layak. Apa yang dikatakan layak? Nah, kita akan membahas di episode kali ini. Nah, teman-teman semua, Serdos atau sertifikasi dosen tadi seperti yang saya sampaikan, itu adalah pencapaian yang menurut saya itu suatu hal yang membanggakan. Karena apa? Istilahnya kita adalah dosen yang bukan sembarang dosen, dosen yang bukan cuma ngajar tok, tapi kita punya suatu kebanggaan, pride, atau misalnya kita punya titel yang sudah tersertifikasi. Mungkin istilahnya kayak dokter ya, dokter nggak sembarangan bisa praktek kalau misalnya dia belum tersertifikasi. Mungkin ada hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Sama ya, kita pun dosen juga bisa aja ngajar, tapi mungkin ada hal yang tidak bisa kita raih kalau kita belum serdos. Nah, bagaimana sih? Ada pertanyaan nih dari teman-teman dulu di komentar. Gimana sih caranya, Kak? Ada yang saya udah nih baru dapat NIK, nomor induk karyawan, atau baru dapat NIDN, saya mau serdos. Gimana cara ngajuinnya? Nah, coba lihat di video-video sebelumnya, ada pembahasan bahwa tidak semudah itu untuk mengajukan ujian tes serdos atau sertifikasi dosen. Nah, bagaimana persyaratannya supaya kita bisa ikutan serdos? Nah, ini tolong diingat, dicatat kalau perlu buat teman-teman semangat untuk mengejar serdosnya. Ada beberapa hal yang harus kalian ikuti atau lengkapi. Apalagi persyaratan serdos tuh yang berubah-ubah. Saya waktu itu dapetnya 2019 sebelum pandemi. Itu juga kata teman-teman saya, zaman lo ribet banget, Ca, zaman gue dulu serdos nggak seribet ini gitu. Ada, bahkan saya sepengetahuan saya sekarang katanya lebih ribet lagi, ada penambahan persyaratan. Nah, apakah syarat-syarat supaya bisa serdos? Yang pertama adalah pastinya yang tadi saya bilang harus punya NIDN atau NIDK. Kalau NIDN namanya nomor induk dosen nasional, kalau NIDK adalah nomor induk dosen khusus. Nah, jadi kalau tidak salah NIDK itu biasanya buat memang yang dosen-dosen tertentu yang tidak tetap gitu kalau di kampus saya ya. Kalau NIDN itu kebanyakan dosen-dosen yang memang tetap. Jadi saya waktu itu sudah punya NIDN, baru saya mengajukan gitu ya. Ingat-ingat sudah punya NIDN. Kemudian yang kedua syaratnya adalah punya jabatan fungsional minimal ASA atau asisten ahli. Nah, ASA-nya ini pun seingat saya itu zaman saya harus ASAP alias ASA pemerintah. Jadi kalau kalian baru tuh biasanya masih ASAU, ASA setingkat universitas. Ya, sesuai dengan kampusnya masing-masing. Tapi sebaiknya diurus dulu, karena ngurus dari ASAU ke ASAP nggak susah kok gitu. Jadi urus dulu. Ada beberapa persyaratan terkait dengan Tridharma, penelitian, PKM, dan pembelajaran. Baru kalian bisa ke ASAP alias ASA pemerintah. Ya, punya jabatan minimal asisten ahli P pemerintah. Udah punya NIDN. Yang kedua sudah punya ASAP alias asisten ahli pemerintah.
Kalian yang ketiga harus sudah punya pangkat, golongan, atau in passing, khususnya bagi dosen yang non PNS. Nah waktu itu kalau PNS sih jujur saya kurang tahu ya, tapi pasti ada selevel lah, suratnya selevel. Nah kalau dosen nggak tetap, saya waktu itu punya semacam SK in passing. In passing itu di situ ada keterangannya, golongan kita apa, pangkat kita apa. Sudah punya NIDN, sudah punya asisten ahli P alias pemerintah, sudah punya surat selembar SK in passing itu, surat keterangan ya, SK in passing. Di in passing itu ada pangkat, ada golongannya. Kemudian yang keempat adalah setidak-tidaknya kalian sudah 2 tahun menjadi dosen, terutama yang dosen tetap nih ya. Kalau dosen tidak tetap, jujur biasanya kalau di kampus saya sih nggak bisa ikut serdos, tapi nggak tahu kalau di kampus lain ya. Tapi kalau di kampus saya kebanyakan tuh yang ikut serdos adalah turut diutamakan yang dosen tetap. Nah yang dosen tetap ini sekurang-kurangnya harus 2 tahun secara berturut-turut ya. Jangan udah 1,5 tahun kemudian dia berhenti terus masuk lagi jadi dosen lagi, nggak bisa. Itu harus mulai lagi dari nol. Jadi paling nggak 2 tahun menjadi dosen tetap. 2 tahun, kenapa sih harus nunggu 2 tahun dulu baru bisa ikut serdos? Karena selama 2 tahun itu kalian dianggap harus melengkapi Tridharma, harus punya penelitian, harus punya PKM alias pengabdian pada masyarakat, kemudian harus mengajar secara rutin gitu. Makanya berturut-turut Tridharma itu harus dilengkapi. Ada yang namanya laporan BKD atau beban kerja dosen setiap semesternya. Jadi 2 tahun 4 semester kalian harus rutin melakukan Tridharma itu. Oke, banget. Kemudian, nah yang kelima yang tadi saya sebut, BKD. Selama 2 tahun alias 4 semester kalian harus memenuhi syarat BKD itu. Memenuhinya gimana? Ada nih, contoh kasus. Teman saya udah ngajar 2 tahun, tapi Tridharmanya nggak rutin, penelitiannya nggak ada, PKM kadang ikut kadang enggak gitu, sehingga tidak memenuhi. Nah itu akan sulit. Jadi itu akan dilihat, ditinjau dulu, baru kalau sudah memenuhi baru bisa ikut tes serdos. Jadi hati-hati, jangan, makanya saya bilang jangan cuma jadi dosen yang cuma kupu-kupu. Mahasiswa nggak boleh kupu-kupu, kita pun dosen juga sebaiknya jangan kupu-kupu ya, harus aktif Tridharmanya. Jadi memenuhi beban kerja atau BKD selama 2 tahun berturut-turut. BKD-nya ya Tridharma itu tadi. Oke. Kemudian yang keenam adalah ada passing grade. Passing grade dalam hal tes. Tesnya itu ada 2. Biasanya TKDA. TKDA itu kalau nggak salah pengetahuan, apa sih, lupa kepanjangannya. Pokoknya pengetahuan dasar atau umum lah gitu. Yang satu lagi tes bahasa Inggris, TKBI. Jadi ada standar, saya lupa dan saya juga nggak inget karena udah 2 tahun yang lalu. Pokoknya standar TKDA minimal harus poinnya 6 misalnya. TKBI atau bahasa Inggrisnya minimal harus 4 misalnya. Nah syarat itu poin kalian saat tes harus memenuhi. Ada teman saya yang barengan waktu itu ikut serdos, bahasa Inggrisnya tidak memenuhi, akhirnya dia tidak lulus. Saya lulus, dia tidak lulus. Akhirnya dia ikut lagi semester depan atau tahun depannya. Syukur-syukur tahun depannya lulus. Tapi kalau nggak lulus lagi kan lumayan ya. Ada juga teman saya yang sampai udah berapa tahun TKDA, TKBI-nya tidak lulus-lulus. Akhirnya tidak serdos-serdos padahal sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mengajar. Jadi teman-teman semangat, karena TKDA, TKBI itu seperti tes standar sih sebenarnya. Tapi harus memang banyak latihan dan fokus saat mengerjakannya. Oke? Dan yang terakhir, nah ini yang persyaratan baru. Persyaratan baru ini saya dengar baru beberapa tahun atau setahun terakhir, 1,5 tahun lah, 1,5 tahun terakhir, karena zaman saya nggak ada. 1,5 tahun terakhir ada tambahan persyaratan harus punya sertifikat pekerti atau applied approach. Nah, saya waktu itu belum ada persyaratan ini, jadi sudah yang penting udah NIDN, punya asisten ahli P pemerintah, punya SK in passing, udah 2 tahun, BKD saya memenuhi tiap semesternya, nilai TKDA, TKBI-nya juga saya lulus. Akhirnya saya selesai dapat sertifikat serdos atau tersertifikasi. Itu
itu 2019. Ujiannya 2018 akhir, 2019 keluar hasilnya. Nah itu alhamdulillahnya ya. Tapi ada juga yang tidak selancar itu. Nah sekarang ada tambahan persyaratan yang ketujuh adalah harus punya sertifikat pekerti. Sertifikat pekerti ini jujur saya tidak terlalu menguasai, saya juga takut salah menjelaskan. Tapi yang sependengaran saya, teman-teman saya yang ikut, itu mereka semacam ada apa ya istilahnya, penataran atau pelatihan selama kurang lebih 1 minggu lah, beberapa hari. Dan itu cukup menguras waktu karena full dari pagi sampai sore. Saya lupa beberapa hari lah. Saya ngeliat teman-teman saya tuh ngapain, dia lagi pekerti gitu. Jadi itu biasanya akan dibantu oleh SDM fakultas atau SDM universitas. Oh ini yang mau serdos diutamakan ikut pekerti, ikut pelatihan pekerti yang gitu-gitu ya. Jadi kalau dari pekerti itu nanti akan dikasih tugasnya memenuhi, baru kalian mendapatkan sertifikat pekerti. Sudah punya 7 hal itu, baru deh bisa ikut tes serdos ya, atau bisa mendapatkan serdos gitu ya teman-teman semua. Jadi memang tidak mudah, sehingga apa, perjalanan yang tidak mudah itu nantinya kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri, dan tentunya berbayar ya. Berbayar maksudnya apa yang kita raih tentunya nanti ada tambahan pemasukan, nah karena ada tunjangan serdos juga dari pemerintah. Jadi teman-teman semangat supaya mendapatkan titel serdos ya, supaya juga lebih tersertifikasi lagi, bukan hanya sembarangan dosen tapi juga dosen yang sudah tersertifikasi. Oke, semangat teman-teman untuk belajar supaya mudah lulus serdos. Mudah-mudahan ada hal-hal baik lagi mengenai serdos buat teman-teman yang mungkin belum sempat ikut tes serdos. Oke, itu aja untuk episode kali ini mengenai serdos. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Dan kalau ada hal-hal yang ingin diminta, Kak besok bahas ini dong, kamu nanya ini dong, silakan komen di kolom komentar. Tapi jangan lupa di subscribe dulu. Dan jangan lupa bisa juga DM di Instagram saya di @chakofi, @chacoffee. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.